Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil yang kami buat selama praktikum kemarin, yaitu tablet vitamin C dengan metode Gempa langsung. Baik, saya akan membacakan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Marwa Suciana Arafa Mahmud dengan NIM 22330019, dan ada Ananda Tri Cahyanita dengan NIM 22330022, Ramanda Oktaviani dengan NIM 22330021, Syabina Najwa Maulida dengan NIM 22330023, Jennifer Susana Roa dengan NIM 22330024. Pertama, kita masuk pada karakteristik bahan aktif. Di sini ada 8 pengamatannya, ada bulk density dengan hasil 0,83 gram per mili. Yang kedua, tap density dengan hasil 1,04 gram per mili. Yang ketiga, rasio Hausner dengan hasil 1,25 dan syaratnya itu ada di 1,19 sampai 1,25. Kesimpulannya fair atau cukup mudah mengalir. Yang keempat, sudut istirahat dengan hasil 5,7, syaratnya kurang dari 25. Kesimpulannya adalah sangat mudah mengalir. Yang kelima, ada persen kompresibilitas dengan hasil 20%, syaratnya itu 16-20. Kesimpulannya adalah fair atau cukup mudah mengalir. Yang keenam, kadar lembab 3,9% dengan syarat 2-5%. Kesimpulannya adalah memenuhi syarat. Yang ketujuh, ada susut pengeringan dengan hasil 3,9%, syaratnya adalah 2-5%, kesimpulannya memenuhi syarat. Yang kedelapan, distribusi ukuran partikel dengan hasil di MES 14 0%, MES 16 0%, MES 18 0,03%, MES 20 0,57%, dengan syarat 15-30%, yang artinya kesimpulannya adalah tidak memenuhi syarat. Next. Kita masuk ke background. Mutu bahan aktif vitamin C dievaluasi terlebih dahulu untuk mengetahui rasio Hausner, kompresibilitas, sudut istirahat, kadar lembab, dan susut pengeringan, dan distribusi ukuran partikel. Rasio Hausner dan kompresibilitas dari mutu bahan aktif vitamin C memiliki sifat aliran cukup mudah mengalir, sudut istirahat memiliki sifat aliran sangat mudah mengalir, kadar lembab dan susut pengeringan memenuhi syarat dikarenakan hasil yang didapatkan adalah 3,9%. Dengan syarat kurang dari 2-5%. Dan distribusi ukuran partikel tidak memenuhi syarat karena hasil yang didapatkan sebesar 99,9%. Lebih dari 15-30%, dan kurva yang dihasilkan dari distribusi ukuran partikel tidak normal karena tidak memenuhi persyaratan. Next. Kita masuk ke spesifikasi dan formula tablet. Yang pertama ada vitamin C, fungsinya itu sebagai bahan aktif atau sebagai zat aktif. Alasannya adalah stabil di udara kering, kurang cocok dalam larutan, dosisnya kecil, harus ditambah eksipien yang kompresibel dan mudah mengalir. Yang kedua ada Avicel PH 102, fungsinya adalah sebagai bahan penghancur. Alasannya Avicel punya sifat alir yang baik. Sebagai disintegran, Avicel dapat mengembang karena adanya cairan sehingga tablet tidak mudah pecah. Yang ketiga ada PVP, fungsinya sebagai bahan pengikat. Alasannya adalah kecocokannya dengan bahan pengisi atau laktosa dan sifatnya yang inert dan biokompatibilitas yang sangat baik. Baik, selanjutnya
Ada laktosa, fungsinya sebagai diluen, alasannya menambah bobot tablet, memperbaiki daya kohesi sehingga dapat dicetak, dan memperbaiki aliran serbuk, menambah rasa manis pada tablet. Selanjutnya ada MG stearat, fungsinya sebagai lubrikan, alasannya untuk mengurangi melekatnya serbuk pada permukaan patch atau di dinding. Selanjutnya ada talkum, fungsinya sebagai glidan, alasannya untuk memperbaiki sifat alir serbuk. Selanjutnya ada aerosol, fungsinya sebagai adsorben, alasannya untuk mengatasi zat aktif yang bersifat higroskopis. Selanjutnya ada talkum, fungsinya sebagai antideren, alasannya untuk mencegah melekatnya massa tablet. Selanjutnya ada formulasi dari kempa langsung, vitamin C sebesar 50%, PVP 5%, Avisel pH 102 7%, MG stearat 2%, talkum glidan 1%, talkum antideren 1%, aerosil 2%, dan laktosa 32%. Metode kempa langsung, pengertian dari metode kempa langsung itu merupakan suatu proses pembuatan tablet dengan mengempa langsung zat aktif dan zat tambahan, dan sebelumnya tidak terdapat proses kecuali penimbangan dan pencampuran. Syaratnya, jika sifat bahan mempunyai sifat granul yang baik, terutama sifat alir, kompresibilitas, dan distribusi ukuran partikel. Yang kedua itu, jika bahan mudah dicampur menjadi granul yang baik. Yang ketiga itu, jika bahan tidak tahan panas. Dan keempat, jika bahan tidak tahan cairan. Alasannya, zat tidak tahan terhadap pemanasan, dan zat memiliki sifat alir, kompresibilitas, dan distribusi ukuran partikel yang baik. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian dari metode kempa langsung. Yang pertama ada keuntungan metode kempa langsung yang kita pilih. Yang pertama lebih ekonomis dibanding kedua metode yang lain, yaitu granulasi basah dan granulasi kering. Tidak terpengaruh oleh panas dan kelembapan. Stabilitas produk terjamin dan ukuran partikel seragam. Adapun kerugian dari metode kempa langsung, yang pertama itu perbedaan ukuran partikel dan kerapatan bulk antara obat dengan pengisi dapat menimbulkan stratifikasi di antara granul, yang selanjutnya dapat menimbulkan tidak seragamnya isi obat dalam tablet. Pada obat dosis besar, perlu tambahan bahan pengisi sehingga tablet menjadi besar. Bahan pengisi yang bisa dicetak langsung biasanya harganya mahal. Selanjutnya ada prosedur dari kempa langsung. Yang pertama itu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan tablet. Yang kedua itu menimbang bahan secara seksama untuk 250 tablet sebanyak 1 asam ascorbat sebagai bahan aktif ditimbang sebanyak 62,5 gram. Apisel pH 102 sebagai bahan penghancur ditimbang sebanyak 8,75 gram. PPV sebagai bahan pengikat ditimbang sebanyak 6,25 gram. Magnesium stearat sebagai lubrikan ditimbang 2,5 gram. Laktosa sebagai bahan pengisi ditimbang 40 gram. Talkum sebagai glidan ditimbang sebanyak 1,25 gram. Aerosil sebagai adsorben ditimbang sebanyak 2,5 gram. Talkum adherennya ditimbang sebanyak 1,25 gram. Selanjutnya, masukkan vitamin C, laktosa, dan apisal 102 ke dalam lumpang, gerus atau homogen dan halus. Kemudian, tambahkan pengikat PPV ke dalam lumpang, gerus atau homogen. Tambahkan pelincir, yaitu talkum, magnesium stearat, dan aerosil sedikit demi sedikit, gerus atau homogen. Selanjutnya, kemudian, mencetak tablet dengan massa 125 gram pada mesin kempa, dan dilakukan evaluasi tablet yang dihasilkan. Selanjutnya kita melakukan evaluasi tablet. Yang pertama ada organoleptis dan kerusakan tablet. Dengan hasil tablet tidak berbau, rasa asam, warna putih, dan cracking. Syaratnya adalah tidak berbau, asam putih, dan tablet sempurna. Kesimpulannya tidak memenuhi persyaratan karena terdapat tablet cracking dan crumbling. Yang kedua ada keseragaman ukuran. Yang kita dapatkan adalah diameter rata-ratanya 9,68 mm, dan tebal rata-ratanya adalah 6,27 mm. Syaratnya adalah diameter tidak lebih dari 3 kali tebal tablet dan tidak kurang dari 1/3 tebal tablet. Kesimpulannya adalah memenuhi syarat. Lalu ada keseragaman bobot. Hasilnya adalah bobot rata-ratanya 49,9 mg, selisih rata-ratanya 2,495 mg, persen penyimpangan rata-ratanya adalah 4,46%. Syaratnya adalah 26 mg sampai 150 mg menjadi 10 sampai 20%. Kesimpulannya adalah tidak memenuhi syarat karena ada 10 tablet yang menyimpang. Lalu ada kekerasan.
Hasilnya adalah 7,30 kg per cm. Syaratnya adalah 7-11 kg per cm. Kesimpulannya memenuhi syarat. Lalu ada keregasan yang kita dapatkan adalah 1%. Syaratnya adalah 1%. Kesimpulannya memenuhi syarat. Lalu ada waktu hancur. Hasilnya adalah 10-13 menit tablet hancur. Syaratnya adalah kurang dari 15 menit tablet hancur. Kesimpulannya adalah memenuhi syarat. Lalu ada pembahasannya, yaitu pada praktikum pembuatan tablet vitamin C dengan metode cetak langsung atau KEMPA digunakan formula standar. Vitamin C memiliki sifat alir, kompaktibilitas, dan sifat alir yang cukup baik. Maka dipilih cara KEMPA atau cetak langsung. Pencampuran dan peracikan fase harus benar-benar homogen karena akan mengakibatkan tidak meratanya kandungan zat aktif pada tablet yang dihasilkan. Data keragaman bobot 20 tablet. Pada pembuatan tablet KEMPA langsung terdapat 10 tablet yang bobotnya melebihi batas penyimpangan kolom A maupun kolom B, sehingga dapat disimpulkan bahwa tablet vitamin C yang ditimbang telah tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keragaman bobot salah satunya yaitu pengaruh dari tekanan saat proses pengempaan. Tekanan yang tepat dan konsisten pada proses pengempaan menghasilkan keragaman bobot yang memenuhi persyaratan. Alat yang digunakan dalam laboratorium merupakan alat cetak tablet manual sehingga bisa menjadi salah satu faktor penyebab bobot tablet beragam. Solusi untuk evaluasi ini adalah pencetakan tablet menggunakan alat KEMPA tablet otomatis sehingga menghasilkan bobot tablet seragam. Hasil yang didapatkan pada evaluasi organoleptis pada tablet adalah tidak berbau, asam, putih, cracking, dan terdapat crumbling atau rapuh. Didapatkan kesimpulan yaitu tablet tidak memenuhi syarat karena terdapat tablet yang cracking dan crumbling. Berikutnya adalah cracking pada tablet dapat disebabkan karena granul yang terlalu besar, granul yang terlalu kering, tablet mengembang, serta suhu ruangan granulasi terlalu dingin. Solusi untuk permasalahan cracking pada tablet yaitu dengan cara memperkecil ukuran granul, penambahan zat pembasah dan pengikat dalam jumlah yang tepat, mengatur atau mengendalikan suhu ruangan. Crumbling pada tablet dapat disebabkan kurangnya tekanan pada proses pencetakan atau pengempaan tablet dan dapat juga disebabkan oleh kurangnya bahan pengikat pada formulasi. Solusinya adalah dengan penambahan bahan pengikat pada formulasi dan memberikan tekanan yang lebih besar pada proses pengempaan. Tablet yang kotor pada saat pembuatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, lingkungan produksi yang tidak bersih dan alat produksi yang tidak bersih. Dikarenakan banyaknya praktikan yang melakukan produksi tablet dengan berbagai macam zat aktif, dapat menjadi salah satu faktor tablet vitamin C kotor. Banyaknya sisa serbuk bekas mengempa tablet sehingga area pencetakan tablet kotor dan mesin habis pakai mengempa tidak dibersihkan menjadi salah satu faktor dalam kotornya tablet. Yang kedua adalah ketidaksempurnaan dalam proses produksi. Beberapa tahap dalam proses produksi tablet mungkin tidak berjalan secara optimal. Misalnya, jika ada masalah dalam pencampuran bahan, penekanan tablet, atau tahap pengeringan, itu dapat menyebabkan tablet menjadi kotor. Solusi untuk mencegah kotornya tablet adalah dengan melakukan pemeliharaan rutin pada mesin dan peralatan produksi. Ini melibatkan pembersihan, perbaikan, dan kalibrasi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dengan efisien dan bersih. Berikut adalah dokumentasi dari evaluasi tablet vitamin C. Ini adalah foto produk dari tablet vitamin C yang kelompok kami buat. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa tablet vitamin C yang dibuat oleh kelompok 1 tidak layak diperjualbelikan. Dari salah satu persyaratan atau evaluasi mutu tablet, yaitu keseragaman bobot dan organoleptis tablet vitamin C tidak memenuhi persyaratan, dikarenakan aliran atau proses pembuatan tidak lancar, atau zat masuk ke pans dan mengakibatkan zatnya berkurang.
Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan laporan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.